Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan English presentation. Materi ini diberikan karena memang biasanya nanti ketika kita ingin bekerja di dalam satu perusahaan barangkali begitu ya, atau kemudian kita sekolah ke luar negeri begitu, yang mereka memiliki bahasa Inggris di dalamnya, maka kita perlu sedikit begitu ya, paling tidak untuk membekali diri kita bagaimana bisa memberikan presentasi dalam bahasa Inggris. Biasanya di antara kita ini di dalam bahasa yang kita punya saja, yaitu bahasa Indonesia, kita sendiri masih sulit untuk memberikan presentasi ya, terutamanya terkendala dari sisi bahasa, bagaimana merangkai kalimat, bagaimana memulai, bagaimana kemudian memanage ketika dalam presentasi, bagaimana cara menutupnya, belum lagi bagaimana cara membuat PPT yang baik. Nah, itu terkadang kita kesulitan, apalagi ini dilakukan dalam bahasa Inggris, tentu satu tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya pertama hanya menjelaskan dulu outline-nya, jadi garis besarnya, bagaimana kita nanti akan bisa ya menguasai begitu ya, meskipun tidak sampai level expert begitu, tetapi paling tidak ada dasar-dasar yang kita perlukan untuk bisa menjadikan diri kita itu yang pertama mampu dalam mempresentasikan dalam bahasa Inggris, yang kedua adalah memupuk ya kepercayaan diri kita di dalam menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu nanti akan saya bagi materi ini dalam 10 bagian ya. Jadi berikut adalah outline-nya atau garis besarnya. Di part yang pertama kita akan berbicara mengenai some strategies how to give a presentation. Jadi strategi yang diperlukan oleh kita bagaimana kita memberikan presentasi yang baik begitu. Jadi agar presentasi tadi itu benar-benar komunikatif, kemudian enak untuk diikuti, jelas dan seterusnya ya. Nah, di part yang kedua kita akan belajar tentang audience analysis. Jadi bagaimana kita menganalisis para pendengar kita agar kita pun juga menyesuaikan mulai dari bahasa yang sesuai, apakah formal atau informal, apakah untuk kalangan anak-anak, remaja atau kalangan profesional begitu. Jadi di sini nanti kita akan berbicara terkait dengan bagaimana menganalisis pendengar. Nah, di part yang ketiga kita akan bicara tentang self introduction, karena ini terkait dengan bagaimana kita ini mengenalkan diri ya, supaya presentasi itu nanti ke depannya, karena kalau awalnya sudah tidak enak, nah berikutnya itu akan susah sekali kita untuk mengangkatnya ya. Jadi self introduction itu penting untuk kita perhatikan agar informasi-informasi di awal tadi itu bisa nyampe kepada para pendengar kita ya. Nah, di part yang keempat kita akan bicara mengenai steps of a presentation, bagaimana langkah-langkah kita untuk presentasi ya. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkannya, mulai dari membuat materi misalkan, bagaimana cara kita menganalisis audien, bagaimana caranya kita itu memulai presentasi, kemudian berpindah dari satu part ke part yang lain, kemudian bagaimana menutup presentasi dan seterusnya. Jadi step-stepnya seperti apa sampai presentasi kita itu siap untuk disampaikan kepada publik begitu ya. Nah, di part yang kelima kita akan khusus berbicara tentang how to start the presentation. Jadi bagaimana kita memulai presentasi, lalu frasa apa saja yang kita gunakan,
yang biasa digunakan juga oleh orang-orang natif gitu ya untuk mereka memulai presentasi. Nah, di sini nanti akan disajikan banyak sekali frase gitu ya yang perlu kita latih gitu untuk konteks kita sendiri nanti ketika kita presentasi. Nah, juga di part yang keenam kita akan bicara how to close the presentation. Jadi bagaimana kita menutup presentasi gitu ya. Nah, karena kalau orang sudah kadung asik biasanya di presentasi itu lupa caranya nutup. Nah, di sini perlu kita gunakan, kemudian bagaimana frase-frase yang digunakan untuk menutup sebuah presentasi sehingga presentasi tadi itu tidak hanya sekedar tersampaikan tetapi juga memberikan kesan begitu ya. Nah, yang ketujuh kita akan bicara tentang how to handle questions. Jadi bagaimana kita akan menangani atau memanage tanya jawab begitu ya, atau diskusi di dalam presentasi kita. Karena ini sifatnya adalah spontan, terkadang begitu ya, sehingga kita perlu mempersiapkan diri kira-kira frasa-frasa apa saja yang perlu kita gunakan untuk bisa melakukan tanya jawab dengan audiens kita. Nah, kemudian di part yang ke-8, jadi kita akan berbicara mengenai how to make a good PowerPoint ya. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana membuat PowerPoint yang benar-benar powerful ya, yang bisa mudah untuk diikuti, yang sistematis, sehingga audiens kita mendapatkan pesan juga melalui visual yang kita sampaikan ya, melalui PowerPoint. Nah, di part yang ke-9 kita akan bicara how to structure your presentation. Jadi bagaimana membuat sistematika presentasi kita itu bisa untuk diikuti dengan baik ya, sehingga orang mengikutinya ngalirnya itu enak gitu ya. Jadi tidak berantakan, tidak morat-marit begitu ya, yang kita sampaikan dengan yang ingin ditangkap oleh orang lain. Nah, yang ke-10 kita akan mempersiapkan tentang checklist for a presentation. Bagaimana kita membuat checklist yang cukup ya, agar kita itu bisa memastikan diri bahwasanya presentasi yang akan kita sampaikan itu siap ya untuk bisa dipublish ya, untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, di dalam kesempatan ini saya hanya akan berbicara tentang part 1 saja ya. Jadi untuk part 2, part 3 sampai part yang ke-10 nanti akan kita sampaikan dalam materi YouTube yang lain ya. Agar apa? Agar kita itu bisa belajar per part dengan maksimal begitu. Baik, di part 1 kita akan bicara tadi tentang some strategies to give a presentation. Jadi bagaimana strategi yang perlu untuk kita siapkan ya, agar kita bisa memberikan presentasi yang baik ya kepada publik ya. Jadi yang pertama, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya, yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama adalah use simple language. Jadi gunakan bahasa yang mudah gitu ya, bahasa yang sederhana. Jadi untuk bisa membuat bahasa yang sederhana ya kita pilih-pilih ya. Jadi bahasa yang biasa mereka ucapkan. Jadi jangan ambil bahasa yang kompleks. Jadi untuk membuat presentasi seolah-olah lebih lebih bagus gitu. Tidak, tetapi inti dari presentasi tadi itu adalah bagaimana kita itu bisa mengkomunikasikan apa yang kita ingin sampaikan. Itu saja. Sehingga gunakan simple language, jadi bahasa yang simple. Jadi jangan sampai kelihatan ruwet begitu ya. Nah, biasanya ruwet-ruwet itu kita hanya mengambil sesuatu tanpa kita analisis apakah bahasa ini enak atau tidak ya. Nah, untuk bisa mengambil bahasa yang mudah ya kita nanti memerlukan langkah-langkah ya untuk bisa belajar begitu.
Nah, yang kedua adalah speak slowly and clearly, ya. Jadi bicaralah kita itu dengan slowly, ya, dengan lambat gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat begitu. Nah, kemudian juga clearly juga harus jelas gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu cepat tapi tidak bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian pronunciation-nya, jadi cara pengucapannya juga tidak tepat, jangan sampai gitu ya. Nah, juga berikutnya harus clear, harus jelas gitu. Jangan sampai gremeng begitu atau kemudian kurang ini ya, kurang tekanan-tekanannya itu kurang, intonasinya juga kurang. Jadi ini kita juga perlu belajar tentang intonasi juga di dalam bahasa Inggris. Meskipun kita juga sadar kita ini adalah orang yang bukan orang native ya, tetapi logat-logatnya kita pun juga akan dilatih gitu ya untuk berbicara dengan pelan, tapi bukan berarti melambat-lambatkan, tidak, tetapi benar-benar orang itu bisa mengikuti saja. Jadi intinya di sana. Nah, clearly itu adalah bagaimana pronunciation-nya kita itu, pengucapan kita ini sesuai dengan bagaimana kata-kata tadi itu diucapkan oleh orang natif begitu. Nah, oleh karenanya kita perlu melatih diri sebelum kita berbicara. Kita pastikan ya bahwa tiap words, tiap kata itu benar-benar diucapkan dengan tepat ya. Nah, jadi kita perlu berlatih misalnya dengan salah satunya adalah Google Translate misalnya. Kita tuliskan kata-kata yang menurut kita tidak yakin bagaimana kata-kata itu diucapkan. Nah, kemudian dari sana kita ikuti ya bagaimana itu diucapkan. Kita tiru, kita lakukan berulang-ulang sampai betul-betul kata-kata tadi itu bisa kita ucapkan sebagaimana mereka mengucapkan ya. Nah, itu untuk apa? Memudahkan orang lain untuk mengidentifikasi bahwa yang kita ucapkan adalah kata-kata tersebut ya. Jadi jangan sampai salah ucap gitu ya. Ini fatal nanti ya. Next adalah edit visuals. Jadi ini berkaitan dengan nanti sesuatu yang akan kita tampilkan begitu ya, misalnya PowerPoint gitu kan. Nah, di sana kan biasanya tentu saja berisi dengan kata-kata, dengan kalimat ya. Nah, jadi kita pastikan sebelum kita menyampaikan kata-kata tadi itu bahwa segala sesuatunya tadi itu sesuai dengan grammarnya ya, sesuai dengan strukturnya. Jadi jangan sampai salah penggunaan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing misalnya begitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwasanya presentasi tadi itu memiliki makna yang tepat. Karena nanti kalau penggunaan verbnya salah, itu pun juga akan memiliki pemahaman yang berbeda, misalnya begitu, ya kan? Atau kemudian strukturnya juga salah, itu pun juga akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang menangkap dari PowerPoint kita, akhirnya mereka-reka gitu ya, jadi mengira-ngira. Nah, itu juga akan menimbulkan ambigu gitu ya di antara orang yang mendengarkan. Next adalah use active words ya, use active verbs ya. Jadi gunakan kata kerja yang aktif gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan orang itu nyaman dengan bahasa yang kita gunakan. Nah, biasanya di dalam banyak analisis ya, dalam berkomunikasi, kata kerja yang aktif itu lebih enak untuk diterima daripada yang bersifat pasif. Misalnya kalau aktif itu adalah saya makan buah-buahan. Nah, itu kan enak gitu ya. Tapi kalau buah-buahan dimakan oleh saya itu kan kadang-kadang masih agak janggal kelihatannya. Meskipun sama-sama bisa dipahami artinya. Tapi untuk lebih membuat orang menjadi nyaman, yaitu gunakan yang active verbs ya. Jadi misal di sini untuk yang active verbs kita ambil contoh, I observe the electrical wiring ya. Jadi saya mengamati tentang kabel listrik gitu ya. Nah, kalau kemudian dibandingkan dengan yang pasif ya,
The electrical wiring is observed by me itu memang bisa dipahami tetapi kurang nyaman ya, terkadang begitu, sehingga gunakan yang active verbs ya. Nah, berikutnya strategi yang kelima, jadi use transition words. Jadi agar kita itu bisa menampilkan dengan variatif, kemudian dengan penekanan yang tepat, kemudian untuk melihat sejauh mana presentasi kita, diskusi kita, kemudian bagaimana menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu dengan mudah gitu ya. Kita gunakan ini use transition words ya. Apa saja di use transition word itu? Paling tidak kita gunakan 4 basic gitu ya. Jadi yang pertama adalah emphasis, jadi untuk menekankan sesuatu gitu ya, untuk meyakinkan sesuatu. Kemudian ada addition, jadi untuk melihat bagaimana antar satu kalimat dengan kalimat yang lain itu untuk melihat istilahnya opini lain, atau kemudian lebih jauh lagi misalnya seperti itu, atau kemudian di samping itu misalnya. Jadi kata-kata yang semacam ini bisa kita gunakan di dalam presentasi kita. Kemudian untuk menggambarkan kontras ya, jadi ini kita bisa menggunakan beberapa kata nanti yang akan kita gunakan ya dalam bahasa Inggris. Kemudian order, tentang urutan ya. Nah, ini pun juga harus kita kuasai. Untuk apa? Lebih membuat suasana presentasi kita itu hidup ya. Misal di sini ada emphasis, jadi ada undoubtedly ya. Kemudian ada indeed, obviously, dan seterusnya. Jadi ini coba kita latih, kita ucapkan dengan tepat juga nantinya ya. Kemudian ada addition, ada furthermore, ada also, ada to, as well as that, dan seterusnya. Ada contrast, ada unlike, nevertheless, on the other hand, dan seterusnya ya. Kemudian ada order, itu ada first. Ini seringkali kita gunakan biasanya untuk memulai ya, di awal-awal outline misalnya itu ada bagian yang pertama, first part, second part, dan seterusnya ya, atau kemudian gunakan secondly dan seterusnya. Ada finally, at this time, following, previously, dan seterusnya. Nah, ini kata-kata ini perlu untuk kita hafalkan ya, perlu kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin di dalam menghiasi gitu ya presentasi kita. Baik, jadi itu tentang part yang pertama yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dipelajari per masing-masing stepnya untuk kita latih ya. Baik, jadi demikian materi presentasi bahasa Inggris di part pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.